Waktu itu saya pertama kali kenal dengan magnet rezeki, yaitu pada saat saya ada persoalan di salah satu travel yang sudah pada umumnya tahu ya, banyak yang tidak terberangkatkan. Nah, begitu saya ikut pelatihannya waktu itu camp, itu kok luar biasa ya. Dari jurus-jurus itu yang bisa dipraktekkan teman-teman dan bagaimana caranya? LOP. Nah. Ya, Law of Projection. Ya, sebenarnya itu kaitan dengan disiplin kata tadi. Apa yang kita pancarkan, apa yang kita inginkan, jangan kita batasi atau kita kasih dinding di depan. Oh gitu, gimana maksudnya? Contohnya, saya pengen punya rumah bagus, kayak di Pondok Indah. Kita jangan bilang, mana mungkin saya bisa. Saya punya rumah sekarang itu adalah LOP saya, yang saya tidak sadari. Jangankan rumah, suami itu ternyata ada prasangka saya. Oh gitu. Jadi waktu kelas 6 SD, kalau saya ke Bandung, itu selalu lewat selatan. Di situ kan di daerah Cilacap ada bukit. Dan saya ke tempat itu setelah saya lulus. Dan disitulah ternyata rumah suami saya. Oh gitu. Saya nengok ke belakang, Allahu Akbar. Lah ini kan yang waktu itu saya pertanyakan. Apa benar di sini ada manusianya? Dan Allah jawab, ternyata disitulah suami saya. Jumpa lagi di Pejuang Keajaiban. Episode kali ini sama seperti episode sebelumnya, kami menghadirkan seorang inspirator atau teman-teman pejuang keajaiban yang sudah melewati begitu banyak hal dan mendapatkan keajaibannya sendiri. Beliau adalah seorang sarjana atau insinyur pertanian yang sekarang berprofesi sebagai pengusaha travel umroh. Kita sambut saja Ibu Insinyur Tuti Trihastuti. Apa kabar Bunda Tuti? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dokter. Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Luar biasa dahsyat ya. Itu selalu tuh teman-teman CTMR itu aduh sangat memotivasi deh kalau salamnya itu saya ingat banget. Bunda, saya perkenalkan tadi sebagai insinyur pertanian yang sekarang bergerak di bidang travel umroh, kurang lebih seperti itu ya. Insinyur pertanian, nah sempat berkarir di pertanian dong ya, membangun desa dan pertanian Indonesia. Gimana ceritanya? Itu mimpi saya, waktu itu kenapa saya tertarik di pertanian, karena saya melihat salah satu film sinetron, yaitu penyuluh pertanian. Begitu luar biasa gigihnya seorang penyuluh pertanian bisa membangun desanya. Tapi setelah saya berterjun di pertanian, justru tidak pernah terjun di bidang pertanian. Sebentar nih, Ibu masuk S1 itu di mana waktu itu? Di IPB. Jurusan Ekonomi Pertanian. Ekonomi Pertanian. Penyuluhan, komunikasi dan pembangunan. Oh, memang sesuai banget dengan tadi inspirasinya dari sinetron tadi ya. Film Penyuluh Pertanian. Tapi setelah lulus pernah dong masuk ke pertanian sebagai apa gitu? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Nah, Ibu pertama kali lulus itu kerja sebagai apa jadinya? Saya waktu itu konsultan, jadi ikut penelitian, tapi itu juga nggak lama. Saya married, Allah karuniain satu putra, terus akhirnya saya ngelamar tidak pernah masuk, nggak tahu kenapa. Justru saya diterimanya di customer relation di Indomobil. Walaupun Ibu melamar sebetulnya di posisi penyuluh pertanian, gitu. Qadarullah ternyata masuknya secara profesional di Indomobil. Sebagai Customer relation, oh jauh banget ya. Iya, customer relation bicara juga sih, tapi bukan tentang pertanian gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Udah lama, maksudnya lama bekerja di Indomobil. 14 tahun. Oh, 14 tahun. Betul. Wah, luar biasa ya. Itu bukan karir lagi sih, itu udah anak korporat boleh dibilang kayak gitu ya. Di Indomobil juga gitu. Bunda, kalau kita bicara mengenai keajaiban nih, kan banyak sekali tema-tema CTMR di sini bicara mengenai keajaiban. Bunda kan harusnya baik-baik aja nih ya. Lulusan pertanian, seorang insinyur S1, kemudian menikah dan kerja di Indomobil sedemikian lama. Berarti ekonomi baik-baik aja dong ya. Nah, ini apa yang men-trigger Bunda waktu itu mencari-cari keajaiban nih? Sedang ada persoalan apakah atau mencari apa tepatnya? Waktu itu saya pertama kali kenal dengan magnet rezeki, yaitu pada saat saya ada persoalan di salah satu travel yang sudah pada umumnya tahu ya, banyak yang tidak terberangkatkan. Waktu itu
saya diajak sahabat saya, kebetulan juga jamaah saya, ya, Ibu Vivi, untuk bergabung di Magnet Rezeki. Oke. Nah, begitu saya ikut pelatihannya waktu itu camp, itu kok luar biasa ya. Kok beda cara penyampaiannya, sangat bisa menarik dan mudah Dan untuk cerna diterima. ya? Betul. Saya merasakan juga itu. Mudah merasakan ya, dokter. Jadi mudah sekali gimana untuk menyampaikan kepada seseorang yang apa sih ini? Persoalan ini bagaimana sih menyelesaikannya? Kok enak? Bahkan saya hanya waktu 3 bulan ikut riset Oh gitu. berdua sama suami. Jadi sampai waktu itu, pokoknya kita komit ya, setiap camp kalau bisa minimal setahun sekali kita ikut. Itu tahun berapa, Maaf? Tahun 2019. Oh berarti masih banyak offline ya waktu itu ya? Betul. Sekarang kan udah ada hybrid online itu, ya. Oke. waktu itu camp ke-48, kemudian saya ulang di camp 52. 3 bulan kemudian Betul. itu. Oke. Kebetulan waktu itu saya baru pulang umroh, mendengarkan Pak Nas waktu mengajak tahajud bersama, suasana Nabawi, suasana tanah suci itu ke bawah lagi. Oh gitu. Itu Padahal di sini Padahal melakukannya. di sini, betul. Itu yang selalu saya rindukan. Jadi ya Allah, kok luar biasa ya. Ya, itu yang akhirnya coba saya ikut, kemudian dibukalah trainer for alternative FT ya, trainer for trainer itu akan saya ikut. Ikut ya. Nah Ikut. sebelum ke trainer, Bunda, saya ingin tanya mengenai persoalan yang sedang dicari jalan keluarnya waktu itu, kemudian ikut camp, itu selesai nggak sih? Dibilang selesai, enggak tuntas, Nggak namun tuntas? soft ya, kondisinya soft, karena ada satu pelajaran yaitu kickback, di mana kita mendoakan orang itu dan juga sholat tobat. Kita sholat tobatkan satu persatu yang persoalan itu akhirnya tidak menjadi meledak-ledak. Oke. Kalau saya ceritakan kembali takutnya Ya, mah intinya ada jalan keluar lah waktu Betul. itu. Dan Bunda waktu itu nggak kerja lagi di sana kan? tidak. Terus setelah itu kemana tuh? Kerja di mana? Setelah itu saya mencoba membuat travel Membuat lagi. karena pengen tahu sebenarnya kayak apa sih travel. Kok bisa seperti ini sih Iya. meledak? Harusnya kan nggak gitu kan? Betul, Untuk kalau umat memang juga kan gitu. amanah, uang ada, terus harga. Ya kalau kita seperti bisnis pada umumnya lah ya, bahwa kita beli berapa, jual berapa, harusnya aman gitu loh. Tidak harus sampai tidak ada keberangkatan. Meskipun logika saya waktu meskipun dijanjikan 2 tahun lagi berangkat, kalau memang komit harusnya kan aman ya. Aman. Kecuali jadi sesuatu tuh gitu ya. Tidak sesuai penggunaannya gitu, harusnya gitu. Oh iya iya paham. Setelah saya pelajari, saya masuk, saya dalamin, memang mereka jual rugi. Jual rugi. Demi Oke. brand bahwa the best. Jadi Jadi dia pertaruhkan the bestnya itu dengan dia jual rugi. jual rugi. Nah kalau jual rugi cuma 1 atau 2, oke, itu iklan. Tapi ini hampir semua, jadi ya nggak akan bakalan ketutup. Nah, pada saat Bunda mulai membisnis travel umroh, itu berarti pelajaran berharga banget tuh ya. Betul, Yang cash waktu itu ya. Dan betul. Amanah itu luar biasa ya, harus kita pegang. Kemudian setelah saya ikut TFT, Pak Nas kan juga buka dinar ya. buka dinar betul. Buka dinar. Di situ saya coba masuk, saya pelajarin ada apa ini. Karena saya ditanya suka emas, enggak. Karena kebetulan dari kecil asal dikasih anting hilang sebelah. Dikasih gelang, Historinya nggak mendukung hilang. dia untuk Betul. jadi penyuka emas gitu Betul. ya. Akhirnya tapi kok ada sunnah Rasul. Disitulah saya bilang tuh ini ada sunnah yang harus ditegakkan. Itu yang membuat saya sampai hari ini saya sudah 5 tahun ya, hampir 5 tahun ikut di dinar ini, yang semangat saya terus membara. Bagaimana masyarakat itu bisa menyelamatkan hartanya dan tidak perlu khawatir untuk apapun. Nanti misalnya mau umroh mau apa, itu sudah siap dengan simpan di dinar itu. Intinya dinar ini aman ya, Bunda ya? Aman, Ya. Karena aman kalau sekali. kita ya teman-teman yang masih main saham fluktuatif nggak jelas, Betul. kripto anak sekarang juga kita nggak tahu kemana ya mengacunya Betul, gitu ya. Nah dinar ini aman ya? Aman sekali, aman sekali. Bahkan kemarin kakak saya itu saya rayu beli 1 paket, masih senilai 102 jutaan itu bulan Juni. Begitu kemarin saya pulang ke Jawa, bulan Desember saya pulang ke Jawa, saya ceritakan bahwa Mas ini loh investmu sudah ada pertambahan nilai 105 juta. Kalau dijual semua ya harga konven 113. Oke deh aku ambil yang buntutnya yang dari 100 juta itu. Gitu.
2 hari kemudian beliau telepon, aku mau keluarkan depositoku untuk aku alihkan ke dinar. Alihkan semua ke dinar. Karena memang pergerakannya, kenaikan harganya itu luar biasa, luar biasa tinggi. Gitu ya. Bahkan ada satu tim saya, itu beliau namanya Pak Basyar, beliau beli satu paket itu tahun lalu seharga 80 jutaan, tahun ini udah 113. 113 ya? Yes. Luar biasa. Lompatannya kan hampir 40 juta. Iya. Dan emas memang, emas secara umum memang ya naik terus ya, karena kandungan di dalam bumi juga menipis gitu ya. Terus orang juga menyimpan gitu, bukan dipakai transaksi buat jual beli seperti uang ya Bunda ya. Betul. Oke. Ini bagi teman-teman ya, kalau mungkin ada yang bingung bedanya emas perhiasan, logam mulia atau dinar nih, khusus untuk dinar Khairuzziki ini saya sampaikan sekalian pas nih gitu momennya. Itu dinarnya tidak hanya dinar dalam bentuk koin emas ya Bunda, betul. Itu ada tulisan lafaz Allahnya, kemudian ada Asmaul Husna di sana gitu. Desainnya selalu mengandung doa. Gitu ya, karena apapun yang kita ucapkan, baca malah pikirkan, itu kan jadi doa ya. Yang Panas selalu bilang itu pasti dikabul gitu ya. Jadi kalau invest di dinar Khairuzziki ini udah harus siap-siap dengan keberkahannya. Kurang lebih seperti itu. Betul. Karena sudah banyak yang mengalami. Bahkan banyak yang, Bu, aku beli dinar, aku pengen umroh. Alhamdulillah rata-rata nggak sampai setahun mereka bisa mendapatkan rezeki untuk umroh. Makanya tadinya nggak disangka-sangka, akhirnya seperti itu. Nah, Bunda, kalau tadi udah ada jalan keluar dari persoalan, kemudian ikut Magnet Rezeki, kemudian ikut TFT juga, kemudian ikut bisnis dinar lah dengan Panas ini dan tim Magnet Rezeki udah hampir 5 tahun. Nggak ada persoalan apapun lagi dong ya yang kita harus diskusikan nih. Apa tempat yang pernah Bunda rasakan dan ini adalah sebuah keajaiban yang ya Allah gitu, makin dekat saya dengan dan sebagainya. Kalau itu yang membuat saya nangis terharu ada 2 momen. Ada 2 momen. Yang pertama, anak saya yang paling kecil mencari sekolah waktu itu ya untuk perguruan tinggi. Dari 6 perguruan tinggi yang diikuti, alhamdulillah 5 lolos. Oh gitu ya? Jadi ikut 6 nih gitu? 6 ujian mandiri. Kan ujian untuk SPTN-nya nggak lolos, ujian mandiri. Karena kami sudah tahu ilmu Magnet Rezeki, waktu nggak lolos apa yang kita katakan? Wow, keren. Wow, keren. Itu yang masih saya pelajari Bunda loh, untuk bicara seperti itu pada kesempatan pertama ya. Pak, tumpukan pertama istilahnya gitu ya. Itu tidak mudah loh. Betul, masih belajar banget gitu. Sampai anak saya, saya nanya kan waktu itu, Dek, ini pengumuman, Mama perlu ke Jogja nggak? Mah, boleh nggak aku sendiri? Karena mungkin dia juga mau menghadapi ini kalau terjadi yang tidak dia seperti yang tidak dia angankan, dia juga tidak shock. Saya cuma nanya, gimana nak, lolos? Enggak Mah. Wow, keren, nggak apa-apa, masih ada kesempatan lain. Akhirnya ngambil ujian mandiri. Betul. Langsung di 6 PTN. 6 PTN. 6 PTN itu dari mulai Undip, alhamdulillah lolos di kimia. Kimia masuk. Kemudian UNS lolos lagi kimia. Kemudian tes di UNER lolos farmasi. Kemudian di Unpad lolos farmasi. Kemudian di UGM lolos farmasi, UI yang nggak lolos. Nggak lolos. Jadi dari 6 itu 5 yang lolos ya. Betul. Dan itu universitas luar biasa menurut saya. Dan memang inginnya kimia atau farmasi ya? Iya. Berkutinnya di situ. Jadi anak saya tadinya nggak tahu kimia. Waktu sekolahnya kan di MUHI 1 Jogja. Alhamdulillah lingkungan Jogja itu mendukung anak ini mencari prestasi. Kebetulan ponakan saya juga dua-duanya sekarang alhamdulillah masuk UGM, teknik mesin. Teknik kimia, teknik kimia itu memang dia les di Inten sama di Ayara. Ayara itu ada guru private. Ada seorang lulusan farmasi yang membuat private. Disitulah di drill bagaimana mencapai angan-angan itu dengan baik dan apa yang harus kamu perjuangkan. Nah, berarti lingkungan di SMA-nya juga mendukung banget ya. Betul. Jadi lingkungan di situ, dan dia waktu les private itu sempat nangis. Mah, kok aku cuman segini, temanku speednya 100, aku speedku 50. Dia bilang, saya cuman bilang, kamu bisa loh nak. Kalau dia mau nasi, kamu mau nasi, berarti semua bisa. Yang penting kamu mau. Dan alhamdulillah bisa ngikutin. Ya. Dan ya itu, jadi ya
panennya yang waktu Panennya tes waktu itu. tes. Nah, ini ada dua hal yang ingin saya tanyakan ke Bunda, karena Bunda waktu itu kan sudah kenal Mana Rezeki ya, termasuk suaminya juga ya. Iya, Pertama adalah ya wow, kayaknya itu satu hal ya. betul. Kemudian pada saat kok bisa lulus di 5 gitu, pasti ada sesuatu yang dilakukan Bunda atau Ananda atau siapa tuh waktu itu? Terutama di saya dan anak juga saya ajak. Ngapain tepatnya tuh? Prakteknya seperti apa, Pak Endar? Ada satu materi dari Mana Rezeki yaitu Garputala. Bagaimana semua persoalan kalau kita ada hadapi, kita mengadunya dengan Allah, tapi via Al-Quran. Oke. Disitulah saya melakukan Garputala satu persatu di perguruan tinggi, terutama di UGM dan UI. Karena kebetulan papahnya itu pengen sekali anaknya di UGM. Papanya kan alumni UGM. Pengen sekali papanya di UGM. Iya, sarjana hukum UGM. Jadi mungkin ada kebanggaan sendiri ya kalau anaknya yang masuk ke alma maternya. Nah, kalau ibunya nomor 2 lah, IPB soalnya nggak jadi pilihan. Iya. Oke. Akhirnya saya Garputala, alhamdulillah ada ayatnya bagus sekali yang saya dapatkan, yang intinya bahwa jadi ayatnya menunjukkan bahwa bagus sekali untuk di situ. Cuman di situ kan kita memang sudah dapat ayat yang bagus, bukan berarti kita leha-leha. Artinya kita harus kita zikirkan. Kita zikirkan dan kita yakinin bahwa kita minta pertolongan Allah. Ya Allah, kalau memang ini yang terbaik buat anak hamba, tolong loloskan. Dan ada satu praktek yang waktu anak saya tes secara nasional, ada satu kegiatan yang silaf saya lakukan, yaitu setiap anak saya tes, saya selalu gelar sajadah. Jadi anak masuk ruangan, saya biasanya ke masjid terdekat di tempat tes itu, saya coba baca Al-Quran. Saat tes itu ya? Saat tes. Jadi selama tes itu saya selalu dampingin seperti itu. Nah, pada saat tes nasional itu, saya lihat jam saya masih tinggal 10 menit. Saya berkemas. Saya menuju ke tempat posisi anak saya tes. Pikir saya kan udah mau selesai. Ternyata di 10 menit terakhir itulah anak saya galau. Tiba-tiba ada seorang petugas masuk ruangan, nggak tahu ngecek apa, dia langsung panik. Itu ya. Ya, saya bilang, saya waktu cerita sama anak saya sempat dapat sentilan dari anak saya juga, mama sih sudah berkemas. Iya, harusnya sampai selesai dulu gitu. Coba tuntaskan. Oke, gitu. Itu akhirnya menjadi modal waktu anak saya tes mandiri. Saya lakukan itu. Oke. Nah, Jadi, Bunda, ya saya pengen perdalam sedikit nih ya. Oke. Biar teman-teman yang viewer kita relevan, terutama yang baru mengenal Mana Rezeki, apa relevansinya antara ayat yang Bunda dapatkan dengan testing waktu itu deh, secara logis aja biar teman-teman bisa memahaminya nih. Kira-kira apa sih kaitannya? Jadi gini, pada saat Garputala itu kadang kita menemukan ayat yang tidak seperti yang kita harapkan. Oke. Mungkin tentang azab, tentang penunjukan yang tidak bagus. Itu waktu tes anak saya yang nomor 1, nanti saya ceritakan juga. Kemudian kalau kita menemukan, kan kita, kalau saya mintanya ya Allah, kalau memang ini tempatnya dia mengabdi untuk menimba ilmu, untuk nanti kebaikan masyarakat, tolong tunjukkan satu ayat yang buat saya tenang. Ya. Oke. Jadi maaf Bunda, hajatnya pun kita sampaikan gitu ya. Kita Jangan ya Allah yang terbaik untuk seluruh keluarga saya, nggak gitu aja ya. Tidak, Spesifik kita. Ya. Oke. Jadi maunya tuh apa sih? Allah kan pengen tahu kamu maunya apa gitu. Kalau semua kan memang sudah aku siapkan, ya kan. Tapi kalau kamu perlukan saat ini apa? Gitu nih. Saya coba bacakan ya untuk farmasi UI itu memang tidak, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Itu ayat yang keluar. Itu yang UI. Yang memang UI. Sudah ada kayak sudah. Oh jadi perguruan tinggi Bunda Garputala. Betul. Oke. Itu jangan gitu. Kamu pelihara dari kemaluan dan sebagainya. Metropolitan nih gitu ya. Siap. Terus itu? Kalau yang di UGM saya dapat ayatnya dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan, tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada kemenangan di sana ya. Gitu. Seakan-akan memang itu ada kisah atau apapun gitu, tapi memang relevan ya. Relevan. Dengan yang kita hajat kita. Gitu. Begitu saya kasih tahu ke papahnya, Pak, aku dapat ayat ini, papahnya zikirkan itu, saya juga zikirkan ini. Nah, akhirnya lolos di sana. Dan keinginan papanya kan di sana ada kebanggaan. Betul, dan dikabulkan. Ya, kalau Panas bilang, yes, Magda Rezeki bekerja gitu. Saya selalu ingat tuh gaya beliau gitu kalau menyampaikan itu. Nah, 6 diterima. Anaknya juga perlu menentukan dong. Betul. Atau udah ngikut aja, papa mau kemana kan tidak mudah juga dong, Bunda. Betul. Bener gak? Waktu pertama yang diterima adalah di Undip. 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 Waktu itu saya tanya, Nak, masih pengen farmasi?
masih mah, kejar. Unip kan kimia ya? Kimia. Oke. Kejar. Oke. Ikut lagi. Aku ikut ONS ya, mah. Oke. Waktu ikut ONS, pengumuman, nak keterima. Alhamdulillah, mah. Apa? Kimia. Masih pengen farmasi? Masih. Kejar. Saya tipikalnya seperti itu. Saya tipikalnya adalah kalau anak masih mau, jangan sampai dia penasaran. Seperti saya soalnya. Saya dulu pengen jadi dokter. Cuman karena takut mayat, akhirnya nggak berani nyoba untuk tes. Padahal masih pengen waktu itu. Pengen. Oh, oke. Cuman karena satu hal itu ya? Iya. Akhirnya saya bilang, kalau kamu ini jangan kamu berhenti. Kejar. Oke. Itu tipikal saya. Iya, padahal kan bisa jadi dermatologi. Kan? Tidak harus berusaha dengan mayat ya. Oke, lalu gimana? Terus akhirnya tes lagi. Aku tes lagi ya, mah. Boleh. Waktu itu tes di UNER. UNER itu terakhir, maaf. Di UGM. UGM. Tes. Farmasi dong tuh ya? Farmasi. Tapi belum ada pengumuman. Oke. Pengumumannya masih bisa tes, nak? Masih, mah. Tapi bayar, mah. Nggak apa-apa. Mama siapkan dananya. Tes lagi di UI barengan dengan Unpad. Itu seharian full. Sampai dia enak ya karena seharian fokus gitu kan. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Alhamdulillah pengumuman Unpadnya keterima. Pada saat hari ke-7 kalau nggak salah kami ke Surabaya karena tes UNER. Tes UNER, kita ke Surabaya, pulang dari UNER kita mampir ke rumah ibu di Madiun. Pada saat di Madiun itulah pengumuman tes farmasi UGM-nya keterima. Kami berpelukan nangis berdua. Karena yang diimpikan jebol, istilahnya kan gitu. Papanya memang ingin, bunda dan anaknya juga memang ingin ke sana ya. Memang itu favorit lah intinya gitu ya dari semua pilihan yang ada. Dan besoknya UNER juga pengumuman keterima. Saya bilang tuh luar biasa kamu lah. Tidak ada perkataan yang sia-sia. Kata Allah, semua ikhtiar itu pasti akan ada hasilnya. Walaupun kita Edgar Putranya memang sudah menunjukkan kamu pasti bisa ke sana, tapi kita nggak boleh leha-leha. Ya, ikhtiar tetap harus karena persiapan dia untuk waktu les itu dia kalau sekolah waktu itu kelas jam 7 sudah setengah 7 berangkat, pulang jam 11 malam. Karena 12 untuk les ya. Ya mungkin ada viewer yang nanya, terus kalau ternyata diterimanya di UI, ayatnya nggak relevan dong. Kalau menurut saya justru anak harus jaga pandangan kan. Bisa aja bener gak sih? Betul. Artinya ya kalau di sana Anda hati-hati harus dipagerin. Betul. Kita Nah, kan kalaupun misalnya ya. diterima, kita juga harus kembali lagi ya. Kita tanyakan kan, itu terjadi ke anak saya nomor 2. Anak nomor 2 saya itu keterima di 2 tempat. Di 2 tempat. Unbra dan UI waktu itu. Oh, 2 tempat ya. Itu yang Audia Mandiri juga dua-duanya. Jadi sebelum ketemu Garbutala waktu itu saya belum ketemu, cuman karena yang pertama nih ya duluan. Yang pertama yang ketemu Garbutala tuh kayak ketemu Magnet Rezeki itu yang anak yang ketiga. Anak yang ketiga justru. Yang pertama, yang kedua itu tidak. Tapi ternyata pada saat saya belajar ilmu Magnet Rezeki, apa yang ada di situ ternyata ini toh maksudnya. Oh gitu, mengalami itu ternyata pada saat ini. Ini toh, materi ini toh yang dimaksud. Ini tuh seperti itu. Iya. Jadi waktu yang nomor 2 juga alhamdulillah dapat 2 GPR setahun. Kami karena sudah terbiasa di rumah itu tidak pernah menekan, artinya bebas lu mau ngapain gitu. Mah saya mau GPR, silahkan, enggak apa-apa, kita support. Nah pada saat keterima di 2 tempat, kita ambil pilihan, nak terserah kamu. Tapi kalau mama disuruh milih, mama memilih UI karena kamu perempuan. Jadi itu UI akhirnya. Jurusan apa? Fiskal, pajak. Oh pajak. Beda dan yang pertama ya. Beda yang ketiga tadi. Beda. Ya, ini pajak. Dan itu pun begitu dia sudah kuliah, saya sudah mulai mengenal Edgar Putrala. Yaitu kita zikirkan supaya ya Allah saya pengen anak saya lulus yang terbaik. Dan itu Allah kabulkan. Lulus cum laude. Udah selesai berarti. Sudah, sekarang kerja di konsultan pajak di PwC. Nah, kalau yang ketiga tadi masih Yang ketiga masih semester 4. Semester 4. Ya, Ini yang pertama berarti. Ini si Cikal nih berarti ya yang mungkin kondisinya ya belum lama sejak itu ya. Iya, nomor 1 itu juga anak kami itu luar biasa. Dia pandai, kami tahu dia pandai, dia perfect anaknya. Cuman tidak bisa dilukai hatinya. Gitu. Ya, jadi dia akan begitu dilukai dia akan keras. Dia akan perang lah istilahnya. Dari kecil kan seperti itu? Dari kecil. Jadi karena watak saya juga seperti itu. Saya cuma senyum, saya melihat itu watak saya bilang gitu kan. Cuman
bagaimana kita memoles anak ini supaya tetap dalam koridor Allah. Oke. Karena bagaimanapun juga anak itu titipan dari Allah. Ya. Yang tahu karakter anak adalah orang tuanya. Oke. Anak saya waktu itu kelas dari SD ke SMP, waktu kelas 1 aman. Kelas 1 SD aman, kelas 2 bahkan mau masuk kelas akselerasi. Oh gitu, karena pinter ya Ya, berarti di antara karena teman-teman kami juga. dana terbatas, saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup kalau dia masuk akselerasi karena dananya nggak ada, Nak. Oh. Akhirnya oke, masuk umum. Namun di kelas 4 saya kecolongan. Kecolongannya, saya tanya wali kelasnya, Pak, anak saya gimana? Oh, baik-baik aja kok, Bu. Tapi pas terima rapot, dia adalah nomor 2 dari bawah. Nangis saya. Kok bisa ini banget ya? Betul. Jauh banget. Saya Ada apa waktu itu? nangis, saya bilang, ini kenapa? Bilangnya baik, kok ternyata kondisinya kayak gini, gitu loh. Ya sudah, nggak apa-apa. Akhirnya kita telateni, kelas 5, kelas 6, kita hampir setiap hari bergelut dengan BP. Dipanggil. Oh gitu. Kan rupanya kelas 4 itu adalah kalau anak laki-laki itu pencarian diri itu di kelas 4. Di kelas 4 ya? Betul, itu yang kita krusial, yang kita harus hati-hati menggawangi atau mendampingi anak-anak. Kesalahan di pihak saya adalah waktu kelas 1, kelas 2, begitu dia nilainya 10, nilainya bagus, selalu saya kasih hadiah CD game. Oh, games ya? Ya, Oke. kecanduan lah di sana. Jadi memang berprestasi, bagus. Kita mengapresiasinya dengan sesuatu yang keliru mungkin ya. Betul, tidak Oke, tepat. bagi pendidikan anak-anak. Betul. Akhirnya beliau kecanduan. Kecanduan. Oh, kecanduan. Tapi masih mau sekolah. Masih Mau sekolah. Nah, waktu di SD, sekolah di swasta. Kan sentuhan swasta dan negeri beda. Beda, betul. Pada saat di negeri, itu hanya karena tidak mensampul bukunya, dipukul tangannya dengan penggaris. Marahnya luar biasa. Gitu. Marahnya luar biasa. Setiap, saya sampai bingung, nih kenapa nggak pernah ke sekolah? Dari rumah berangkat. Nggak tapi mau gitu, betul-betul tapi nggak nyampe? Nggak nyampe. Ternyata kenapa, ada apa? Saya telusuri, saya nggak mau ketemu guru itu. Kenapa aku dipukul? Iya. Pada saat swasta kalau anak kan orang tuanya dipanggil. Iya, kayak gitu ya, oke. Begitu negeri, Masya Allah, saya bilang, saya ketemuin gurunya, Bu, nggak bisa, Bu. Mendidik anak seperti itu nggak bisa. Ya kami kan udah kasih tahu, ya tapi kalau nggak nyampe, sampaikanlah ke orang tuanya. Jadi di main aja gitu, tiba-tiba udah berapa lama negeri gitu ya. Karena belum mengalami kasus itu sih, jadi bisa juga betul kalau swasta agak berbeda ya. Betul, swasta kan beda. Ya terus kemudian waktu kelas 3 juga begitu. Jadi dia nggak ngobrol sama temannya, dibilang dia ngobrol, kamu keluar dari kelas. Akhirnya dia keluar kelas. Setiap pelajaran saya kamu nggak boleh ikut. Dia ikutin itu. Anak saya kan patuh. Iya. Akhirnya dipanggil lagi, BP lagi. Iya. Kenapa sih Mas? Saya bilang, loh saya nggak boleh di dalam kelas Mas. Ya aku ya nggak masuk dalam kelas lah. Iya. Tapi begitu kita clearkan, akhirnya aman, masuk kembali. Saya sempat khawatir waktu itu, anakku lulus nggak ya? Karena kejadian berulang-ulang gitu seperti ya. ini. Okay. Tapi ada satu guru yaitu bahasa Inggris yang dia sangat sayang dengan anak saya karena memang nilainya pintar juga terbagus. kali ya. Nilainya bagus. Pertama kali yang mengabari dia, Bu, anakmu lulus dengan bahasa Inggris terbaik. Yang tadinya khawatir gitu ya, benar-benar mengawalnya gitu. Itu saya kawal, saya hanya kirim Al-Fatihah setiap hari buat anak saya. Oke. Gitu. Jadi ya itulah, mama adalah bagaimanapun juga mama itu doanya untuk anak itu luar biasa. Begitu SMP masuk SMA nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah. Dokter SMP ke masuk SMA. SMA ke perguruan tinggi masih make sense lah, masih bisa. Ini nggak mau. SMP nggak mau. Gitu. Anak laki-laki saya cuma 1 dokter. Terus nggak mau sekolah, bisa kebayang kayak apa? Iya. Saya lulusan IPB, papanya lulusan UGM. Perguruan tinggi yang bukan main-main masuknya ya. gitu ya. Meskipun keluarnya nggak sesuai jurusan ya. Betul. Berkarirnya sukses juga sih, tapi kadang nggak sesuai dengan rencana kita. Saya bilang tuh, wow, keren banget, ini ada apa? Saya bilang tuh. Cuman kami berdua yakini bahwa Allah titipkan anak ini pasti ada hikmahnya. Yeah. Akhirnya kami tanya, kamu maunya kemana? Waktu itu udah diantar ke sekolah yang bagus-bagus, gak mau turun dari mobil. Aku gak mau sekolah. Pokoknya gak mau sekolah. Akhirnya kami, lo kenapa nak? Sekolahnya maunya di mana? Aku maunya STM. Oke. Kami karena berpandangan STM bukan sekolah yang tidak bagus. Sama kok STM dan SMA. Yeah. Akhirnya kami masukkan STM yang memang punya disiplin kuat. Itu STM 62 ya, STM terbaik di Jakarta. Alhamdulillah masuk. Waktu itu pengennya dia di IT, namun karena ngomong ke mamanya,
Mah, aku pengen aku jadi hacker. Langsung saya panjatkan doa, ya Allah jangan tembus di IT ya Allah. Akhirnya Saya yang lain. akhirnya masuklah di teknik mesin. Iya. Karena khawatir saya kalau saya bisa pegangin aman. Kalau nggak saya pegangin ini kalau hacker kan lebih bahaya lagi nih nanti. Udah pinter, dulunya punya kecenderungan sangat addicted dengan games gitu ya. Khawatir ya orang Iya, tua ya, betul, bunda ya. Akhirnya ya betul. tadi didengar ya. Ini mesin gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang luar biasanya waktu kelas 2, Kelas 2? dia kalau sekolah lain kan mungkin untuk menaikkan angka itu dikatrol ya. Ya biasanya karena reputasi sekolah juga. Gitu, Anak saya betul. maju ke BK. Kalau saya nggak bisa, nggak usah dikatrol. Nggak Sampai naik, seperti itu. nggak Ini naik bukan pun nggak bunda apa-apa. kan atau ini ya? Oh gitu. Nggak Anaknya naik sendiri. nggak apa-apa. Kami dipanggil, Bu, anaknya minta, ikutin, saya bilang tuh. Karena kami tahu kualitas anak kami. Oke. Dia bilang, saya kalau memang nggak bisa aja mah, nggak usah lah dipaksa-paksa, Ya, nggak usah ya. dikatrol. Buat apa? Dan akhirnya tinggal kelas. Akhirnya tinggal kelas, sempat tinggal kelas Tinggal berarti. kelas. Kelas 2 ke 3 Kelas berarti. 2, betul. Tinggal kelas tapi saya bilang, kamu luar biasa loh, Le. Anak tinggal kelas tapi di rapat ada yang nilainya 100 ya kamu itu. Iya. Karena cuma satu mata kuliah yang Iya. yang pokok yang Biasanya tinggal kelas itu ya rata-rata di bawah rata-rata kelas. Betul. Gitu ya. nilainya hanya satu itu yang memang tidak bagus. Yang lainnya memang bagus semua, masya Allah. Tapi dia nggak tidak merasa tidak pede, justru santai aja, di bawah santai. Alhamdulillah lulus dengan baik. Kemudian waktu itu nggak mau kuliah. Mah, aku nggak mau kuliah. Saya cuma dudukan, serius nggak mau kuliah. Saya bilang gitu. Kamu anak laki-laki. Nanti kamu membiayai anak dan menghidupi istri. Kamu lihat kesukaanmu apa? Kesukaannya kebetulan sepatu gunung, tas gunung, celana gunung yang harganya tidak murah. Iya, biasanya kan karena outdoor kualitasnya juga harus ini kan, jadinya nggak murah. Kamu lihat ya nak, kamu maumu seperti itu, makananmu pizza, serba Eropa. Saya bilang itu. Kira-kira kamu nanti bisa nggak untuk menghidupin istri dan anak? Kalau nggak kuliah. Kamu nggak kuliah. Iya. Oke mah, aku kuliah deh. Kan ya gara-gara itu ya. Alhamdulillah kuliah. Terus saya cuma pesan usahakan minimal IPK 3 yang Jurusan apa waktu itu? teknik mesin. Memang ini ya, Iya, vertikal sejalan. Yang nggak mau STM. yang hafalan. Cuman pengennya ITS waktu itu. ITS, tapi nggak nembus. Kamu coba UI nak, nggak mau? Aku maunya ITS. Oke, alhamdulillah dia lulus di Gunadarma. Gunadarma dulu gitu. Gunadarma dulu, S1-nya. S1-nya. Begitu lulus S1, saya cuma nanya, Mas, masih pengen jadi alumni ITS? Masih mah, kejar S2. Oh gitu. Emang bundanya suruh kejar sih tadi. Farmasi juga dikejar terus sampai selesai gitu ya. Alhamdulillah surprise buat kami pada saat dia mau merit. Ternyata dia sudah tes S2 dulu. Oke. Tesnya lolos, meritnya juga biaya sendiri. Oh biaya sendiri ya, kan udah kerja duluan tadi ya setelah Kerja, S1. betul. Setelah S1 dia oke. kerja. Jadi memang beda sekali pada saat dia masih masa sekolah dengan setelah lulus itu kedewasaannya sangat drastis. Surprise buat kami. Gitu. Berarti ya. Jadi sampai banyak yang nanya, apa Bu rahasianya? Doa dari mama. Memang hanya itu ya, karena kalau kita intervensi terlalu dalam harus seperti ini ya mereka dalam pencarian jati diri. Apalagi saya lihat anak pertama bunda itu punya apa namanya idealisme kayaknya. Wah, sangat sampai kuat. naik kelas mau dikatrol pun nggak mau, nggak usah Betul. ngapain gitu ya. Yang Idealisme keren luar biasa lagi itu. waktu pelajaran bahasa Indonesia, waktu itu pelajaran apa yang kalimatnya itu dia bikin, mamahku dan papaku kalau berantem piring seperti piring terbang. Sampai kami dipanggil ke sekolah. Oh gitu. Ibu ada apa di rumah? Nggak ada apa-apa. Saya bilang itu ada apa? Sampai didatangkan psikolog dari UNJ karena si anak ini bikin kalimat ini. Begitu dipanggil jawabannya, loh kan katanya suruh bikin kalimat. Iya. Saya bikin kalimat kok. Iya. Dikirain ada apa-apa. Dikirain terjadi Terjadi anak menggambarkan kejadian di rumah betul. gitu ya. Ternyata Ya salah juga sih. Harusnya kalau memang ini jelas kejadian sebenarnya dalam kalimat kan beda. iya, Kan itu kan betul, beritanya. betul. Oh, Loh oke. katanya disuruh bikin kalimat yang intinya seperti ini. Masya Allah Mas, Mama sampai dipanggil ini loh nak. Tapi guru BK-nya melihat sih, Bu Fahri ini anaknya memang dia perfect. Dia konsep, dia pegang Ya. prinsip itu dipegang kuat sama dia. Kejujurannya luar biasa, prinsipnya dikejar kuat.
Ini kalau nanti memang jadi seorang pengusaha atau seorang penguasa, insya Allah dia akan jadi orang yang kuat. Iya. Alhamdulillah saya bilang tuh ya, kita sebagai orang tua ya harus dari sisi iman dan itu tadi juga didampingin semua. Betul, penting doa orang tua ya, Betul, gitu. itu. Ya anaknya jangan sampai masuk ke lingkungan yang kan Betul. kita tidak bisa kontrol lagi ya. Kalau Betul. sudah gitu Kalau tinggal sudah- doanya kuatin gitu. Sekarang jangankan yang sudah besar, yang masih SD aja mana bisa kita ngontrol. Nggak bisa. Handphone itu saya nggak pernah batasin anak-anak saya main handphone. Karena prinsip saya semakin saya batasi, semakin liar. Penasaran dia malah. Betul. Nyari yang lain alternatifnya Betul. gitu. Ada kan setiap hari ribuan aplikasi baru kan mah. Itu yang karena saya ingat kejadian anak saya SMP nggak mau ke SMA itu. Itu ya. Aku mau jadi ini aja mah tukang itu loh, tukang apa yang di perempatan dapat cepet tukang Ogah. Pak Ogah. Demi dia bisa main game. Iya, yang penting dapat duit ya. Waktu itu belum kepikiran apakah pekerjaan itu tingkatannya gimana, belum ada. Yang penting dapat duit gitu. Oke. Gitu. Luar biasa nih keajaiban yang Bunda ceritakan. Mungkin tidak bicara mengenai hutang sekian puluh miliar gitu, tapi itu relate dengan banyak orang menurut saya Bunda. Itu luar biasa sekali. Jadi setelah Bunda mengalami berbagai keajaiban ini gitu ya. Dan yang pertama kan belum mengenal rezeki ya. Belum Ya. Jadi begitu mengenal manat rezeki ya semakin kuat. Semakin kuat. Betul. Kita kayak misalnya apakah yakin Allah akan kirimkan rezeki? Yakin. Oke. Karena kebetulan ya kehidupan kami keren, dokter. Keren ya. Ini kalau mau saya ceritakan, setiap kami butuh rezeki untuk SPP anak, Allah diturunkan pada tanggal yang tepat. Pada tanggal yang tepat. Oh gitu. Waktu si kecil masuk farmasi, saya siapkan uang waktu itu 20 juta, pikir saya kan perguruan tinggi 20 juta cukup lah, saya bilang. Ternyata SPP-nya harus 47,5. Saya bilang, wow keren ya Allah. Saya bilang gitu. Saya cerita sama papahnya, bismillah mah. Dan ternyata pas di hari pembayaran terakhir, papahnya dapat rezeki senilai itu. Oke. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan cara Allah gimana ya. Betul. Selama kita yakin, Betul. pasti ada. Gitu. Dan itu kejadian berulang di Dan keluarga itu kejadian berulang ya. Nah, pertanyaan saya, karena kejadian berulang itukah kemudian Bunda memutuskan, coba membuat orang lain ajaib, akhirnya jadi CTMRK atau gimana nih motivasinya nih jadi CTMR? Atau jadi- nyari penghasilan aja jadi trainer gitu? Enggak. Kalau jadi CTMR itu awalnya saya iseng membuat grup. Oke. Sok gaya. Belum jadi CTMR nih? Belum. Nih? Oke. Membuat grup karena waktu itu ikut trainingnya Pak Anas, training online. Ada pelajaran kickback, saling mendoakan. Iseng lah bikin grup. Kalau kita saling mendoakan ada 200 orang, luar biasa Karena nih Bunda kayaknya. juga udah mengalaminya kan, keajaiban itu. Oke, akhirnya Terus dibuatlah tuh grup satu itu. grup itu. Cuman pada nanya, emang dia CTMR ya? Iya sih kadang-kadang gitu. Emang dia CTMR ya? Iya. Kok bikin grup? Itulah saya akhirnya berawal dari situ. Oke. Masuk jadi CTMR. Tahun berapa tuh? Waktu itu jadi 2020. TFT ya? TFT. Nah, ya kadang kalau nggak salah dari CTMR lain tuh ada syarat ya untuk mengikuti Kan harus CTMR ada itu. sudah ikut camp. Camp Kemudian gitu ya. ikut training online-nya Pak Nas. Dan mengalami keajaiban Mengalami juga keajaiban, ya. Memang harus gitu. proven ya gitu Ya sekarang gimana kita mau cerita bahwa ilmu ini bagus, Betul. ilmu ini kita bisa menjadi ajaib sementara kita belum ngalami. Bahkan di tahun 2022 itu keajaiban saya dari Januari sampai Desember. terjadi terus bertubi-tubi kalau Terus istilah. itu. Oh gitu. Saya dapat lolos waktu itu ikut Pak Anas ke Jepang. Oke Jepang. Iya. Itu acara dari Dinar ya. Oke. Dari Dinar itu lolos. Anak saya keterima di perguruan tinggi. Kemudian si yang nomor 2 lulus UI dengan cum laude. Iya. Yang nomor 3 kemudian merit dengan biaya Dia sendiri. sendiri. Bahkan lulus S2 ITS itu buat saya itu luar biasa. Luar biasa banget. Itu bertubi-tubi ya. Bahkan di tahun itu saya ditunjuk dipercaya salah satu travel untuk menjadi TL Bupati Ambon, Itu leader. tour leader. Jadi, Bupati Ambon. Oh gitu ya. Jadi memang mengawal pejabat nih ya. Itu tidak semua orang bisa dipercaya gitu loh Bu. Luar biasa. Nih mumpung pas umroh nih bagi teman-teman yang ingin umroh gitu. Ingin umroh gratis nih ada sahabat saya Bang Okta. Dia udah mungkin lebih dari 50 ya sekarang ya. Buka Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Bagi-bagi umroh setiap bulan. 5% dari profitnya untuk sumbangan ke Palestina dan 5% dari omsetnya itu dibagikan untuk sembako dan makanan
di sekitar setiap outletnya, termasuk Abuya Group ya, ini luar biasa sekali. Tapi kadang-kadang ada juga yang saya nggak mau gratis gitu. Ini ada sahabat saya Erwin Raja, dia punya travel umroh namanya Bisa Umroh, mengajak kita umroh dengan biaya terjangkau. Nah, kalau mau nyicil ya tadi di dinar aja dulu gitu ya. Betul. Nanti Nabung bisa dulu. nabung dulu Betul. gitu. Saya nggak mau gratis, saya belum bisa bayar, nabung dulu. Insya Allah tadi rata-rata kurang dari setahun ya Bunda ya. Iya, kurang dari setahun. Dan alhamdulillah sejak saya punya travel, hampir setiap tahun kami bisa mengumrohkan tamir. Oh gitu ya? Iya. Ini paling kecil berapa sih Bunda? Boleh tahu nggak? Seperempat dinar. Seperempat ini, itu harganya harganya sekarang. 1.800.000. Oh jadi kalau sudah naiknya lumayan. Saya waktu bergabung itu harganya baru 1.090.000. Sekarang sudah 1.800.000. Sudah hampir 2 kali lipat ya. Luar biasa itu. Makanya udah dah yang aman lah di dinar. Betul, Sedikit nanti ya. Ada keberkahannya. Bunda, Bunda itu selama jadi CTMR atau tadi dari mulai membuat grup, walaupun ada yang mempertanyakan dia CTMR bukan, itu pernah dong jadi wasilah menyampaikan ilmunya sehingga komunitasnya ini mendapatkan keajaiban. Pernah nggak ada testimoni? Oh banyak ya. Boleh ceritakan beberapa deh. Ada yang waktu itu pengen anaknya sunat. Pengen anaknya sunat. Tapi nggak ada dana. Ah iya. Begitu pada saat ikut seminar SAMI, saya biasanya kalau ikut seminar saya bilang tolong tuliskan hajatmu apa. Karena ini di ruangan ilmu biasanya Allah tuh salah satu waktu ijabah. Iya, majelis ilmu ya. Betul, majelis ilmu. Dan alhamdulillah di tengah-tengah pas belajar itu, dia dikabari sama sahabatnya bahwa dia dapat sunat gratis untuk anaknya. Nah itu Kak, kadang-kadang netizen gitu tuh banyak yang nanya juga kan, gimana sih kok tiba-tiba apakah tahu segala macam ya, kita nggak tahu ya cara kerja Allah ya. Ya mungkin pernah dia ngomong nggak sengaja ke siapa, tiba-tiba atau dia cuma curhat di status. Bisa jadi ternyata ada yang pengen, kita nggak pernah tahu cara kerja Allah karena ya kita semua terkoneksi ya. Iya. Kalau nggak salah. Ada lagi sahabat kami yang beliau notaris, sampai beliau tuh rajin ikut seminar saya, karena setiap di tengah-tengah seminar itu tendernya turun. Bu, lihat Bu nih, barusan dapat project nih Bu aku. Iya. Jangan-jangan kalau udah lama nggak dapat project nanti nyuruh ibu bikin seminar. Alhamdulillah. Siklusnya di tengah-tengah seminar tuh dapat tender turun. Alhamdulillah gitu. tiap bulan. Alhamdulillah tiap bulan. Jadi beliau asal udah kok mulai turun ya, wah aku mau harus balik seminar sama Bu Tuti ini. Seperti itu. Itulah yang membuat saya ketagihan ngadain seminar gitu. Ya siapa ya Dor? Ya misalnya nggak happy. Pas di tengah-tengah, Bu Tuti lihat, Bu Tuti aku dapat. Gitu ya. Hajatnya ada yang kesampaian. Itu kan plong banget rasanya kan. Gitu. Nah sebagai seorang CTMR tadi kan pasti lebih banyak lagi ya testimoni dari pesertanya gitu ya. Biasanya kan yang diajarin itu kan lebih ajaib. Gimana seorang CTMR menyikapi itu? Coba saya aja gitu ya. Oh tidak. Enggak gitu ya? Enggak gitu ya? Oke. Saya cuma Alhamdulillah. Karena pasti kalau dia ajaib, pasti dia ingat saya. Saya yakin mesti ada doa buat saya. Kalaupun enggak dia, Allah lah yang akan menilai saya. Kita membahagiakan atau memuliakan orang lain itu penting banget dan membahagiakan orang lain. Pasti kita akan dibahagiakan Allah. Itu kenapa? Itulah yang membuat kami sekeluarga, apapun yang terjadi, kita tegar aja, kita hadapin apa adanya. Dan kita smile terus. Sudah melewati banyak hal dan sudah mendapat keajaiban bahkan bertubi-tubi tadi, ya semuanya atas izin dan skenario Allah. Betul, yang terbaik gitu ya intinya ya. Betul. Bahkan tadi anak pertama yang mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua sekarang ada yang mengalaminya gitu ya, tapi Allah punya skenario pasti gitu ya, kita jalani dan yang penting yang mendekatkan diri mungkin gitu ya Bunda ya. Betul. Kita deketin Allah karena semua yang terjadi ini kan atas izin Allah. Iya. Kita tinggal deketin Allah. Ya Allah, anakku seperti ini. Engkau pasti punya solusinya. Kasih kemudahan saya untuk bisa membaca solusi yang kau berikan. Kadang kan solusi itu pasti ada, cuman kadang kita nggak bisa membaca solusi itu. Karena banyak perisai yang masih kita genggam. Kita harus lepas perisai satu persatu. Betul. Kalau teman-teman nih menonton seri ini ya, teman-teman CTMR ini kan pasti ada banyak jurus dan sebagainya. Sebetulnya yang saya pahami adalah mungkin apa yang dilakukan di jurus-jurus itu adalah kita udah tahu dan kita udah biasa lakukan gitu ya. Cuman kalau bingung nih ngapain, gimana caranya dan sebagainya sudah distrukturkan oleh Panas dengan luar biasa di dalam 101 jurus dan 10 jurus utama. Dan itu kalau beliau menyampaikan termasuk CTMR-CTMR-nya itu mudah dicerna gitu ya. Betul. Jadi seakan-akan kalau
kalau kadang masuk ke pengajian itu bicara halal, haram, dosa segala macam, ini kayaknya keseharian banget nih menyampaikan gitu ya. Mau rezeki pun juga udah gitu ya. Muliakan orang tua dan sebagainya. Betul. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Bunda Tuti ya terkait dengan Garputala ya. Ya, Garputala itu salah satu jurus gitu ya. salah satu Nah, jurus. ada lagi nggak Bunda yang biasanya disampaikan atau Bunda lakukan nih dari jurus-jurus itu yang bisa dipraktekkan teman-teman dan bagaimana caranya? Yang paling simpel adalah sebenarnya disiplin kata. Ya. Disiplin kata. Disiplin kata, di mana ucapan-ucapan kita harus jaga. Kita harus jaga yang positif-positif aja. Misalnya, maaf, ini hanya contoh, jangan pernah mengatakan anak-anak itu bodoh, anak-anak nggak rajin, ya anak-anak malas. Itu yang membuat akan tertanam di benak mereka. Jadi doa ya. Dari doa. Jadi kalau kepada anak-anak selalu katakan, kamu ajaib nak, kamu luar biasa. Bahasa itu sangat menentukan, karena itu tertanam banget di dalam kepala ya. Oke. Ya, saya waktu kecil itu pernah hanya kata-kata rambut saya nggak bagus aja itu tertanam sampai sekarang. Tertanam sampai Sampai sekarang. Itu Gitu ibu saya ngatain punya anak perempuan satu-satunya kok rambutnya nggak apik. Itu tertanam rasanya nggak nyaman gitu. Oke. Makanya dari situ saya juga mencoba bagaimana kepada anak-anak itu nggak pernah kita marahin anak-anak. Kami nggak pernah marahin anak-anak. Oke. Walaupun anak-anak itu nilainya jelek, tidak bagus, saya selalu ngatainnya, yang nggak bagus kamu sendiri atau satu kelas. Oke. Kalau satu kelas berarti gurunya belum tepat yang transfer Iya, ilmunya. iya. Tapi kalau kamu sendiri, ayo, kamu berjuang, kamu bisa. Gitu ya. Adanya ya. Jadi secara psikologis juga itu memang scientific tidak bagus kata-kata kita ke siapapun sebenarnya, termasuk terutama ke anak. Betul. Dan ternyata di Bandar Rezeki itu juga dipahami sebagai doa. Jadi harus yang baik-baik gitu Betul, ya. karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, Heeh. itu semua itu menjadi doa. Dan doa kita Dan doa apapun itu dikabul. Kabulkan. Yang mengerikan kalau kita belum bisa Betul, disiplin kata ya, betul. Bunda ya. Oke. Makanya kalau misalnya kita suka ngatain orang lain, hati-hati. Hati-hati ya. Hukum kickback berjalan, hukum gema. Ya artinya pada saat kita mengatakan A kepada orang, A itu akan balik ke diri kita. Oke. Itu yang harus hati-hati. Oke. Makanya itu Jangankan doa jelek ya, kata-kata yang jelek aja bukan doa, itu bisa balik ke kita ya. betul. Oh gitu. Ada lagi nggak Bunda? Satu lagi deh, jurus apa nih yang Bunda biasa sampaikan dan bisa dipraktekkan seperti apa? LOP, LOP. Nah. ya, Law of Projection. Ya sebenarnya itu kaitan dengan disiplin kata tadi. Apa yang kita pancarkan, apa yang kita inginkan, jangan kita batasi atau kita kasih dinding di depan. Oh gitu. Gimana maksudnya? Jangan Contohnya, kita saya pengen punya rumah bagus, kayak di Pondok Indah. Kita jangan bilang mana mungkin saya bisa. Oh gitu nggak? Gajiku nggak nyampe. Tapi Bunda kalau gaji UMR itu kan kata-kata yang pasti keluar. Jangan ya. Misalkan gaji saya UMR, saya ingin rumah bagus seperti Pondok Indah. Apa iya ya gitu? Itu nggak boleh ya? Saya nyampe loh. Saya gitu. punya rumah sekarang itu adalah LOP saya. Oh gitu. Yang saya tidak sadari. Jangankan rumah, suami itu ternyata ada prasangka saya. Oh gitu. Jadi waktu kelas 6 SD, kalau saya ke Bandung, itu selalu lewat selatan. Di situ kan di daerah Cilacap ada bukit. Ya. Ya, ya. Saya sempat nengok di bukit itu dan nanya, di situ ada manusianya nggak ya Allah? Tapi dalam pramuka kalau ada pohon kelapa, berarti ada manusianya. Ada manusianya. Oh, dan saya ke tempat itu setelah saya lulus. Dan disitulah ternyata rumah suami saya. Oh gitu. Saya sampai, Masya Allah. Itu taunya pas siangnya kan, sampai sana malam, pas siangnya besoknya mau pulang, saya nengok ke belakang, Allahu Akbar. Lah ini kan yang waktu itu saya pertanyakan, apa benar di sini ada manusianya? Dan Allah jawab, ternyata disitulah suami saya. Gitu ya. Dan rumah juga sama dong. Waktu saya kerja di Nissan, gaji saya nggak terlalu besar. Ya, saya tinggal di Bogor, kerja di Nissan Pondok Indah. Itu ngelewatin rumah besar semua kan? Ya, ya. Ya Allah, rumah besar-besar semua. Enak kali ya punya rumah besar ya Allah. Masa iya? Seperti kayak pertanyaan, masa iya? Yakin aja, Allah pasti dengar kok. Nah. Dan rumah yang saya tempatin sekarang, tanah pun juga seperti itu. Seperti itu. Saya setiap lewat Cibubur, di Cibubur kan ada yang jalan, jembatan, di bawah itu ada lorong daerah Kelapa 2 ya.
Di situ yang sekarang rest area, di belakang situ ada tanah kosong. Saya cuma memandang, ya Allah, di situ ada tanah kosong. Rumahku jauh sekali di Bogor, kerjaku di Pondok Indah. Masa nggak ada tempat buat saya di situ, ya Allah. Setahun saya bisa beli tanah di situ. Dan rumah yang saya bangun tuh besarnya segede Pondok Indah. Gitu ya. 320 meter bangunan. Padahal waktu ibu dulu LOP suami atau rumah Itu tadi kalau LOP kan kita sengaja ya. Betul. Itu nggak sengaja, Itu saya nggak cuma sengaja. bertanya. Itu ibu kan belum kenal sama kenal sama rezeki ya. Benar. Begitu kenal ternyata itu ada LOP. Oh ternyata ini LOP itu. Makin jatuh cinta. Gitu ya. Karena memang udah dipahami sih kekinian. Nah, saya ingin bertanya nih sekarang. Sekalian mendetailkan, mungkin teman-teman ada yang nanya juga. Kalau kita tidak boleh menggagalkan dengan sikap pesimis kita di dalam keinginan kita saat LOP, contohnya tadi ya, saya ingin rumah seperti di Pondok Indah yang gede-gede, tapi nggak mungkin nih gaji saya UMR, itu nggak boleh ya, pokoknya yakin aja gitu. Nah yang kedua nih Bunda, saya ingin rumah itu ya mudah-mudahan saya dapat nanti pada saat usia saya 50 tahun, usia kita 20 tahun, nggak usah dikasih nanti ya, pokoknya saya ingin boleh itu, dikasih, ingin boleh aja gitu ya. Dikasih 20 Jadi tahun. nggak usah dibatasi berapa puluh tahun lagi, pokoknya bilang aja. Kalau pengen cepet nggak usah dibatasi. Nggak usah dibatasi. Kalau dibatasin tuh kayak kejadian saya. Nanti kejadiannya cerita lagi tuh. Pada saat umur 40, saya pernah ngomong, ya Allah, saya umur 40, saya wajib ibadah di tanah suci. Nggak lengkap saya ngomong. Harusnya saya bilang, saya haji ya Allah usia 40. Betul, di usia 40 saya itu bisa beribadah di tanah suci, cuman haji saya tidak berhasil. Karena apa? Ada satu bisnis suami yang waktu itu harus kami tutupin. Jadi biaya haji kami sebenarnya kuota udah turun. Akhirnya ya sudah kita relakan, kita umroh. Coba waktu itu pengen haji tahun depan, mungkin bisa. Kita nggak pernah tahu skenario lo ya. Kun fayakun tuh harus kita yakini. Itu di Al-Quran kok gitu ya. Makanya jangan batasi, jangan cancel keinginan kita ya. Betul. LOP tadi jadi jurusnya ya Bu ya. Dan ada satu yang sangat luar biasa. Ini yang mungkin teman-teman harus juga tahu, bahwa bagaimana kita menurunkan garis kebenaran kita. Itu penting ya. Ya, antara kadang janganlah keluar. Suami istri aja. Kita berpendapat A, suami berpendapat B. Kadang sama-sama ngototnya, sama-sama merasa benarnya. Itu kita harus belajar. Berarti dua-duanya harus memahami harus itu ya? belajar. Kalau salah satu malah satunya, sekarang lu ngaku salah terus ya, makin tinggi satunya. Enggak juga. Enggak. Jadi pada saat kita ngaku salah tuh nggak perlu kita ucapkan. Oh gitu. Walaupun kita benar, karena saya ingin menurunkan garis kebenaran, saya bilang maaf saya yang salah, itu pun nggak masalah. Nggak perlu disampaikan. Betul. Karena gitu. Pada saat misalnya sama dokter Demul ya, kemudian tidak sepaham, terus saya bilang ya sudah Demul, saya yang salah, Anda yang benar. Kira-kira marah nggak? Tambah melengkap nggak? Tambah naik nggak? Tambah naik. Tapi caranya adalah dalam hati. Dalam hati. Saya yang salah. Allah tahu itu. Beliau yang benar. Dan kita jadikan diri kita adalah cermin di keluarga kita. Oh gitu. Karena kita tidak bisa merubah orang. Oh iya ya, agak sulit sih. Bukan agak sulit, emang tidak bisa ya. Allah yang bisa merubah itu. Iya. Allah yang merubah. Biarkanlah Allah yang bekerja. Iya. Kita jadikan cermin. Kalau kita sudah terbiasa, wow keren. Kemudian alhamdulillah anak-anak mama luar biasa hari ini. Habis subuh pada tidur, ya kita alhamdulillahin aja gitu. Mungkin awalnya anak-anak atau siapapun itu lah. Kenapa sih gitu? Kenapa sih? Tapi lama-lama akan gitu membiasakan diri. Kalau tidak disampaikan atau tidak bisa atau merasa gengsi disampaikan, dalam hati dulu aja. Justru gitu jangan disampaikan. Jangan disampaikan. Dalam hati pokoknya gitu. Akui itu gitu. Betul. Karena pada saat kondisi dua-duanya kondisi tensi emosinya tidak bagus, justru akan meledak nanti. Iya, pasti itulah. Ya kan? Kita tahu lah. Ya sudah. Kalau kayak gitu kamu ini malah gitu. Tapi kalau kita, ya Allah, aku yang salah ya Allah. Ampuni saya, muliakan beliau ya Allah. Pada saat kita mendoakan itu, dan itu Allah dengarkan, kira-kira yang kita doakan dimuliakan nggak? Iya, dimuliakan. Yes. Dan kita pasti mulia juga ya tadi. Kickbacknya Bunda tadi kickback kan, kalau kita mendoakan orang lain, di hadis ya, kita mendoakan orang lain dan orang lain itu tidak tahu, malaikat akan mengaminkan dan mendoakan hal yang sama buat kita. Oke. Luar biasa. Aduh, luar biasa nih. Keajaiban sudah Bunda dapatkan bertubi-tubi. Insya Allah, alhamdulillah kedepannya juga komunitasnya juga merasakan melalui testimoninya.
mungkin banyak teman-teman yang baru mengenal Mana Rezeki atau udah dibaca buku, ini bukunya luar biasa nih, ini mega bestseller nih ya, udah dicetak Iya. beberapa kali nih, dan kisah-kisahnya diangkat dalam film Keajaiban Air Mata Wanita Iya. yang beberapa waktu yang lalu ya dirilis. Tapi kan gini Bunda, banyak yang sudah baca bukunya berulang-ulang, nonton podcast, nonton video panas, dengerin audionya di Telegram dan sebagainya. Ini saya nggak dapat keajaiban, hutang saya masih, hubungan saya dengan istri seperti ini, dan suami masih seperti ini, anak saya masih seperti ini. Akhirnya mereka balik lagi ke cara yang lama. Sebenarnya apa sih yang membuat orang itu mendapatkan keajaiban atau belum mendapatkan keajaiban, atau mungkin dia tidak sadar keajaiban itu sudah dia dapat? Sudah diaplikasikan atau belum? Nah itu ya. Dibaca sih habis. Iya, Baca iya. habis. YouTube didengar sampai tuntas. Oke. Tapi nggak diaplikasikan. Forward. Oke. Ya. Gitu ya. Tapi kalau kita sudah mulai aplikasikan disiplin kata, kita mulai pagi-pagi kita lantunkan doa. Ada satu lagi ilmu namanya terumbu karang, gimana kita saling bisa menjaga perasaan satu dan yang lainnya. Kita bisa memuliakan satu dan yang lainnya. Allah pasti akan turunkan rezeki itu. Oke. Gitu loh. Setiap kita bangun, kita alhamdulillah ya Allah, Engkau masih beri kesempatan aku bernafas. Itu keajaiban yang paling mahal loh sebenarnya. Itu sebenarnya. Pada sadar nggak sih? Iya gitu ya. Ketenangan aja kadang itu udah lebih dari harta. Karena ya. pada saat kita tenang, kita bisa berpikir, ya kan? Misalnya kita punya amanah banyak, tapi kitanya bisa tenang, kita bisa berpikir, oh di sana ada peluang, kita coba pulang sana. Oh di sana ada peluang. Tapi kalau kitanya nggak bisa tenang, ucapan kita nggak pernah bagus, amanah nggak beres-beres, nggak lah, itu kan nggak bagus ya. Ya Allah, alhamdulillah hari ini aku bisa bernafas. Iya, iya. Hari ini aku bisa melangkahkan kakiku untuk ikhtiar. Kita nggak pernah tahu besok di depan kita berapa miliar Allah hadirkan. Dan Allah nggak mungkin akan turunkan langsung 5 miliar di depan kita. Iya, dari mana juga, itu kan aneh juga, bukan di film juga tiba-tiba uang gitu ya. Gitu kan, itu aneh juga malah. Semua ada proses. Semua ada prosesnya, cuman prosesnya kita nggak pernah tahu dari mana. Betul. Kita harus bisa banyak bersyukur karena pasti ada hikmah di balik semua peristiwa. Oke. Jadi dijalankan ya. Dipraktek. Kalau panas bilang dipraktekkan. Kalau udah dipraktekkan ya istiqomah gitu ya. Betul. Dipraktekkan kemudian kita mawas lagi. Apa sih yang masih belum aku lakukan? Jangan sampai dipraktekkan makanan haramnya yang ditelannya masih tetap sama aja. Gitu kan. Walaupun kita tidak luput dari dosa, tetap tadi ya buka perisai dengan mungkin istighfar. Karena Allah sudah janji. Mohon ampunlah. Ya. Aku akan penuhi semua keinginan. Iya gitu ya. Oke, luar biasa Bunda. Ini insight banget bagi kita semua. Dari banyak CTMR termasuk Bunda Tuti hari ini kita belajar banyak lah bahwa memang mungkin jurus-jurus tadi sudah kita tahu dari ustadz, dari guru yang lain dan sebagainya. Cuman memang menstrukturkan dalam sesuatu yang mudah kita pahami, ya salah satunya adalah di Mana Rezeki ini ya. Betul, Bunda ya. Betul. Gitu. Jadi kalau teman-teman ingin ikut seminarnya atau nanti join komunitasnya, silahkan gitu ya. Saling menguatkan, kita buat kolom-kolomnya, kita buat grup-grupnya untuk sama-sama mendapatkan keajaiban ya. Betul, gitu ya. Betul. Oke Bunda, terima kasih banyak waktunya hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Gitu ya. Dan insya Allah ini akan jadi jariah Bunda, terutama amin. insya Allah kita semua juga. Amin. Dan banyak teman-teman yang mendapatkan keajaiban. Dan bagi Anda yang merasa ini keajaiban saya mana sih, belum dapat, belum terjadi, yakinlah karena keajaiban itu ada bagi yang percaya. Sampai jumpa di segmen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.